Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita akan mengadakan visiting online selama hari ini, yakni tahun ajaran 2020-2021. Kita akan mengadakan visiting online. Kita kunjungan ke Museum Satria Mandala, yang mana di museum tersebut anak-anak sekalian bisa melihat alat-alat peralatan perang yang pernah digunakan oleh pendahulu kita ketika masa penjajahan, ya. Nanti kita akan berangkat dengan Bapak Guru, ya. Nah, di sana nanti anak-anak sekalian bisa memperhatikan, ya, terkait dengan kondisi di sana dan bisa mengambil ibroh ataupun pelajaran Bapak semua sampaikan, ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, ya. Meskipun di masa pandemi ini kita tetap melaksanakan visiting online. Semangat Bapak-bapak sekalian. Kita awali dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, visiting online kali ini insya Allah akan menjadi PJ ataupun penanggung jawabnya di sana adalah Bapak Ari. Ya, silahkan Pak Ari. Baik, terima kasih pada Pak Dadang. Anak-anak, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, mau apa kita hari ini? Bergembira. Ya, hari ini seperti Pak Dadang bilang, kita akan mengadakan visiting online. Walaupun harusnya kita bisa visiting jalan bareng ya, Nak. Tapi alhamdulillah karena memang sedang ada pandemi, jadi kita mengadakannya visiting online. Tenang, Pak Ari akan membawa antum semua dalam kegembiraan ya. Karena kita akan melihat di sana yaitu ke Museum Satria Mandala. Di sana ada alat-alat perang, Nak. Ya. Nanti di situ antum bisa lihat semuanya. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5, semuanya akan dapat giliran untuk bisa ikut visiting online. Jadi semuanya kebagian. Tenang ya, Nak? Ya, Pak Ari cukup sekian sambutan dari Pak Ari. Semoga antum bisa nanti ikut bergembira walaupun dalam keadaan pandemi kita menggunakan visiting online ya. Tetap semangat, Nak, dan terus tetap giat dalam belajar online. Mari sama-sama kita takbir, Allahu Akbar. Saudara Solihah, sebelum berangkat jangan lupa persiapan dan adab-adab dalam safar. Jika perlengkapan pribadi antum sudah siap, jangan lupa bawa masker dan kenakan masker dengan baik. Allahu Akbar. Solihah, jika antum bersafar menggunakan motor, pastikan utamakan keselamatan dan keamanan dalam berkendara. Jangan lupa kenakan jaket, helm, sarung tangan, dan kesiapan motor yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berangkat. Dan tidak lupa kita membaca doa.
berdoa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Kita sudah mulai perjalanan awal ya. Doain bapak-bapak guru ya nak. Alhamdulillah kita sudah sampai. Yeah. Alhamdulillah kita sudah sampai nak. Di mana? Ya, di Museum Satria Mandala. Mari ikuti Pak Hari. Mari kita masuk. Nah, baik anak-anak kelas 3, sekarang akan dipandu oleh Pak Reno. Silakan Pak Reno. Alhamdulillah. Yuk, sore-soreha kita berkeliling di Museum Mandala. Ya, baik, setelah yuk kita masuk, kita langsung ke ruangan pertama. Di sini adalah masa pembacaan teks proklamasi. Ya, di sini juga ada cerita singkat tentang masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1949. Nah, ini juga ada tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau mungkin dulu BKR, ABRI, dan sekarang jadi TNI. Ini masa-masa pembentukannya pemerintahan atau parlemen. Ini juga Badan Perjuangan Pemuda nih. Jadi para pemuda-pemudi itu pada saat perjuangan kemerdekaan itu tidak hanya diam, mereka juga berjuang dengan sekuat tenaga. Nah,
Bagaimana dengan antum? Sebagai antum para pemuda harus lebih berjuang lagi ya, terus berkarya dan terus berusaha mencapai cita-cita antum. Nah, di sini juga ada tentang Angkatan Muda Polisi Bergerak nih, awal cikal terjadinya polisi. Nah, selanjutnya di sini ada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Nih, awal mula pembentukan tentara pada 5 Oktober 1945. Dan yang ini yang terakhir ini adalah di sini ada drama tentang Perang Surabaya. Ya. Nah, kita coba ke ruangan selanjutnya. Nah, di sini adalah foto-foto para sejarawan nih, para jenderal. Nih, kita bisa lihat di sini ada lukisan belat ya, namanya Letnan Jenderal Urip Suharjo. Nah, di sini kita akan review ke dalam tentang siapa? Jenderal Sudirman. Nah, yuk kita ke ruangan selanjutnya. Nah, di sini banyak ya tentang masa-masa Pak Harto atau Orde Baru. Tuh, bisa lihat ya, banyak foto-fotonya. Nah, sekeliling ini. Nah, ini adalah teks Sumpah Prajurit. Antum lihat deh kata-kata pertamanya, yaitu saya bersumpah demi Allah. Berarti apa? Berarti mereka adalah seorang muslim. Nah, salah satunya adalah nih, Jenderal kita Ahmad Nasution. Ahmad berarti muslim kan? Nah, di sini juga ada Panglima Jenderal Besar TNI, yaitu Bapak Soeharto. Ya, wah, di sini banyak tentang sejarah-sejarah beliau, tentang buku beliau, bagaimana beliau memimpin dan menjadi seorang presiden selama kurang lebih 30 tahun. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di sini kita berada di ruang diorama 2. Nah, di sini juga masih berkaitan dengan sejarah ya. Masih berkaitan sejarah, bagaimana sejarah-sejarah masa-masa kemerdekaan. Patung replika ya, para pejuang bebas senjata, dan ini yang paling hit yaitu apa? Bapak Muruncing. Nah, di sini Bapak apa ya, kurang bisa memberikan detail, tapi pada intinya di sini ini terletak apa namanya? Pangkat atau penghargaan dalam militer. ABRI. Nah, ini masih menggunakan nama ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini berbeda dengan Monumen Palakma Ambarawa di daerah Ambarawa ya. Ini replikanya, yang aslinya dari sana. Daerah Ambarawa. Yuk kita lanjut lagi. Nah, dan ini adalah para panglima. Nah, ini yang paling besar. Ada yang tahu siapa? Betul, Panglima besar kita Jenderal Sudirman. Nah, yuk kita lanjut ke ruangan senjata. Nah, yuk setelah kita lanjut ke ruang selanjutnya, yaitu tadi tentang ruangan senjata. Nah, di sini adalah perkembangan persenjataan TNI Indonesia. Nah, di sini sebelumnya Bapak akan nunjukin replika. Nah, ini adalah senjata asli buatan Indonesia. Bukan dari negara lain. Itu apa? Bambu runcing.
Nah, di sini nggak ada kapal laut, jadi kita lihat replikanya ya. Ya, di sini ada namanya radio, alat komunikasi pada saat masa peperangan. Nah, ini dia alat-alat berat atau senjata-senjata berat ya. Banyak jenis-jenisnya ya, Nak ya. Nah, inilah ini berkisaran senjata-senjata ini adalah digunakan pada tahun sekitar 1800-an ya, 1980-an. Masih pada tahun 1900-an. Dan untuk saat ini itu pasti sudah jauh berbeda, sudah jauh berkembang, dan makanya ini masuk museum karena sudah tidak digunakan lagi. Karena sudah berkembang dengan teknologi-teknologi yang lebih mutakhir, lebih ringkas. Mungkin dari semua senjata ini bisa menjadi satu senjata yang bisa melakukan fungsi dari semua senjata yang ada di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh senjata-senjata laut. Ya, ini dia senjata bom nuklir. Aduh, sepertinya ini panjangnya ada hampir 10 meter. Nah, itu tadi review tentang perkembangan senjata ya. Ini masih senjata-senjata pada masa penjajahan, masa peperangan dulu. Dan untuk saat ini pasti sudah mulai berkembang. Yuk kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, sekarang kita berada di persenjataan tank ya, jenis tank. Lihat, wah, ini adalah tank-tank masa peperangan dulu. Ayo kita lihat-lihat. Jeep Willys, mobilnya para jenderal. Ini adalah amfibi. Ini adalah kendaraan amfibi. Tahu amfibi apa? Katak. Jadi bisa di darat, bisa di air. Ya, ini dia mobil-mobil, kendaraan-kendaraan tempur sejarah dari Angkatan Militer Indonesia. Ya, saudara ya. Sekarang yuk kita lihat bagaimana perkembangan pesawat milik TNI ya. Ya, saya Solehah. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah melihat gimana Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala ini adalah museum alustista. Apa itu alustista? Yaitu alustista adalah perlengkapan atau kelengkapan dari persenjataan militer Indonesia. Nah, alhamdulillah ya, Solehah, setelah kita melihat bagaimana teknologi-teknologi pada zaman dulu itu juga sudah canggih-canggih. Nah, apalagi sekarang ya, sekarang teknologi sudah semakin berkembang. Tentu, kenapa pesawat-pesawat ini masuk museum? Karena pesawat-pesawat ini sudah tertinggal teknologi udah jadul-jadul.
dan sudah diperbaharui dengan teknologi-teknologi yang lebih canggih lagi. Nah, tapi semua kehebatan itu tak lepas dari kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, yaitu berupa kemerdekaan bangsa ini. Ya, kita bisa merdeka, kita bisa berekspresi, kita bisa belajar dengan tenang, kita bisa sekolah dengan damai, ya kan? Bagaimana antum bayangkan coba ketika masa penjajahan dulu, jangankan untuk belajar atau untuk sekolah, untuk makan aja kita sudah susah ya. Nah, maka dari itu antum semua harus lebih semangat lagi belajarnya, lebih taat lagi dalam beribadah, agar antum menjadi anak-anak pintar, menciptakan teknologi yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia, dan tentunya juga bagi Islam rahmatan lil alamin. Jazakallahu khairan. Cukup sekian dari penyampaian Bapak. Mohon maaf atas segala kesalahan khilaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah berkunjung hari ini seharian ya nak ke Museum Satria Mandala. Banyak yang membuat antum makin tahu hal-hal baru tentang Museum Satria Mandala ya. Pengetahuan-pengetahuan yang banyak sekali yang membuat antum bertambah lagi ilmunya, membuat antum tetap semangat dalam mengejar cita-cita antum ya, baik anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Antum semuanya itu menjadi insan sang juara. Semoga antum semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Semoga apa yang hari ini kita ambil pelajarannya menjadi keberkahan tersendiri bagi antum semua. Baik, sebelum itu kita ucapkan jazakallah untuk Pak Saiful, Pak Dadang, Pak Reno, dan Pak Arif yang sudah membantu demi berjalannya visiting online kali ini. Jangan lupa kita tetap berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa visiting offline. Takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.